teman-teman, ketemu lagi sama saya Florencia Moi Boru Hotang ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan ya. Teman-teman, hari ini saya mau bagi tips lagi buat kalian. Tip ini sangat bermanfaat ya. Jadi tolong jangan di skip videonya biar kalian dapat infonya itu tidak separuh-separuh. Oke? Terima kasih yang udah mampir, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Yang baru mampir, bila berkenan, tolong di subscribe supaya saya tambah semangat bikin videonya. Dan hari ini saya mau kasih tip buat kalian yang punya penyakit darah tinggi atau hipertensi ya teman-teman. Kalau kalian tidak punya hipertensi, mungkin saudara kalian, mungkin ayah kalian, tetangga kalian, om kalian, atau siapapun itu, berbagi informasi yang baik itu adalah suatu kebaikan juga. Caranya itu gampang banget ya teman-teman. Nah teman-teman, ini namanya bunga rosella. Kalian pasti pernah lihat ya di daerah sekitar kalian. Kalau kalian kurang info, silakan kalian buka di Google aja. Saya akan bercerita hal yang pernah saya lakukan saja ya teman-teman. Bunga ini coba deh kalian cari ke tempat tetangga kalian atau kemanapun. Boleh beli online atau dimanapun ya teman-teman. Bila penting, yang baik itu adalah yang dalam bentuk segar ya, bukan kering. Jadi bunga rosemary ini kalian ambil kuncup-kuncupnya itu, kalian lepasin kayak gitu, kalian buangin bijinya, dalamnya itu kan ada biji-bijinya ya. Kalian ambil kelopaknya aja, terus direbus teman-teman ya, direbus. Kalau kalian nggak suka asam tuh kan rasanya agak asam-asam. Kalau kalian nggak suka asam, kasih gula dikit, tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, nanti jadi gula darahnya naik lagi. Udah itu kalian dinginkan, terus kalian minum. Tapi jangan coba-coba buat kalian yang punya tensi darah rendah ya. Kalau kalian nyicip, misalnya ada orang darah tinggi, terus kalian bikin ini, bikin sirup rosemary ini, terus kalian bilang nyicip dong yang si darah rendah ini, nyicip dong, terus kalian minum, kalian bakal pingsan teman-teman ya. Sebenarnya saya mau cerita panjang, cuman nanti kepanjangan videonya, tapi tidak apa-apa lah ya, saya ceritain ya. Dulu di desa saya ini ada penyuluhan tentang tanaman herbal ya, atau tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa digunakan atau kita pakai untuk mengobati diri kita sendiri dari tanaman herbal yang ada di rumah kita. Jadi setiap rumah itu disuruh punya toga gitu teman-teman. Kita tanam di polybag itu ada jahe, kunyit, ada apa sih macam-macam, termasuk kami disuruh menanam si bunga rosemary ini. Satu rumah harus punya tuh. Jadi dulu tuh di kampung kami itu kalau lagi panen bunga rosemary itu cantik sekali, merah, menjulur panjang kayak gitu kan, tangkainya itu cantik sekali pokoknya. Nah setelah panen kan itu berapa bulan kayak gitu kan, jadi satu kampung itu, satu kampung kami ini, desa kami ini itu per blok-blok gitu. Nah jadi kami kan blok A. Setelah itu kami diajari juga bagaimana cara memanfaatkan tanaman-tanaman herbal ini teman-teman. Dan setelah si bunga rosemary ini berapa bulan itu panen, jadi kami petiklah semua itu. Rombongan ibu-ibu kan teman-teman ya, kami petik di rumah ketua kelompoknya ini, kami rebus, lalu kami bikinlah sirup. Itu rasanya tuh kayak sirup marjan teman-teman, nggak bohong saya, seperti sirup marjan. Cuman saya itu tidak mendengarkan penjelasan si bapak yang memberi penyuluhan ini. Dia itu ngasih penyuluhannya sama ibu-ibu, saya itu datangnya terlambat gitu, terlambat, tak langsung datang, terus sirupnya jadi, terus saya minum. Saya minum, kepala saya kelenyeng-kelenyeng kayak gini. Kenapa kok jadi pusing banget? Langsung pusing banget teman, mata saya itu langsung kunang-kunang. Terus kata ibu yang di sebelah saya, kenapa? Ibu Hope kenapa? Kepala saya pusing kayak gitu. Terus mereka bilang, oh kamu darahnya tinggi apa rendah? Rendah. Memang darah saya itu tidak pernah lebih dari 120, nggak pernah teman-teman. Pokoknya normal gitu. Tapi kalau sedang mengalami datang bulan itu bisa langsung drop 90 kayak gitu. Itu kan namanya darah rendah ya. Ini tidak boleh diminum sama orang yang punya
darah rendah katanya. Ya, hasilnya seperti ini. Terus mereka perpanjang ceritanya, saya disuruh duduk dan dikasih minum air hangat. Gitu ceritanya teman-teman. Dan akhirnya pantesan di situ ada ibu-ibu yang tidak minum ya. Ternyata mereka punya permasalahan dengan darah rendah mereka. Terus nanti suatu saat saya kasih lagi bagaimana cara menaikkan darah tinggi. Kalau kok menaikkan darah tinggi, menaikkan darah yang rendah itu biar normal lagi itu gimana, nanti saya kasih video di lain kesempatan ya teman-teman. Saat ini saya akan bahas tentang menurunkan darah yang tinggi kayak itu atau hipertensi. Kalau sama timun itu masih kalah teman-teman. Reaksinya itu cepet banget teman-teman ya. Kalau nggak percaya silahkan kalian coba. Ini bunganya ini. Terus kalau memang di keluarga kalian ada yang punya hipertensi, silahkan ditanam. Ditanam sebanyak-banyaknya, di polybag bisa, di halaman rumah juga bisa. Nah, setelah pertemuan itu, akhirnya kami petikkan hasil panen kami. Itu kan kami ibu-ibu sendiri yang bikinkan. Setiap seminggu 3 kali itu kami kumpul, terus kami bersihkan lahan, terus kami cangkul, kami tanemin berbagai macam tumbuhan herbal termasuk si rosemary ini tadi. Jadi kami panen. Siapa yang punya satu kampung itu nggak mungkin nggak punya hipertensi ya, pasti ada satu keluarga atau 2 keluarga. Jadi kami kasihlah sama si yang punya hipertensi. Mereka tunjuk tangan, suami saya, bapak saya, siapa, saya minta. Jadi kasih sekantong teman-teman. Gitu deh ceritanya. Jadi silakan dicoba ya teman-teman. Dan abang ipar saya juga punya hipertensi dan dia minumnya ini. Kalau nggak punya yang dalam kondisi segar ya apa boleh buat. Mungkin sekarang ini banyak yang jual dalam kondisi kering ya. Jadi dia itu dicepotin kelopaknya terus dijemur. Oke deh teman-teman, senang rasanya bisa berbagi. Silahkan dicoba. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Memang sudah terbukti gitu. Saya juga nggak akan mungkin ngomong asal ngomong kalau nggak ada buktinya kayak gitu. Tapi ingat, yang minum ini hanyalah yang punya hipertensi ya. Jangan nanti kalian nggak ngecek, pusing kepala saya, kayaknya darah tinggi saya naik, padahal kalian nggak punya darah tinggi. Terus kalian minumlah itu pingsan ya kan. Nanti kalian bilang pula loan si Boru Hotang itu ngasih tahu katanya minum ini biar hipertensinya turun, nggak tanya kalian darah rendah. Jadi kalau menyimak info tentang tips itu disimak dengan baik, jangan di skip. Oke teman-teman, senang rasanya saya bisa berbagi. Terima kasih yang udah mampir, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, bila berkenan dengan rendah hati tolong di subscribe. Oke, dadah, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you.